Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3271. Oke, Felix mengangguk dan berkata dengan puas. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Pada saat ini, Huff mau tidak mau bertanya kepadanya dengan ekspresi bingung. Ngomong-ngomong, kakak Felix, kamu sudah memberi muka dengan menyambut Charlie itu. Mengapa kamu mengajak ipar? Lagi pula, ipar saya seorang putri dari keluarga kerajaan Nordik. Dia juga menjemput Charlie. Bajingan itu. Apakah itu tidak berlebihan? Felix mencibir dan berkata, aku hanya ingin dia melihat Helena dengan matanya sendiri. Sehingga dia bisa memahami jarak antara dia dan aku. Queen dari keluarga Golding cukup bagus. Tetapi dalam hal penampilan dan temperamen, dia masih lebih buruk dari Helena. Itu wajar. Huff hanya bisa menghela napas dan berkata, selain hal-hal lain, sosok kakak iparku sudah cukup untuk menghancurkan Queen. Sejujurnya, wanita Eropa benar-benar memiliki kelebihan yang melekat pada sosoknya. Tidak untuk menyebutkan tingginya. Kakinya kurus, lurus dan panjang. Seperti kaki panjang ipar. Mereka tumbuh sesuai dengan titik bagian emas. Berbicara tentang ini, Huff memandang Felix dengan sangat iri. Dan berkata dengan serius, Kak Felix, kamu akan mengaktifkan di masa depan. Ketika Felix mendengar bahwa Huff sangat memuji Helena, dia juga sangat gembira. Setiap pria sangat sia-sia dalam hal ini. Melihat pertunangannya dipuji begitu banyak oleh Huff, Felix merasakan pencapaian di dalam hatinya. Helena memang yang terbaik di dunia. Felix, generasi kedua kaya raya yang telah melihat wanita yang tak terhitung banyaknya, langsung menyerah dengan kedua tangan dan benar-benar tenggelam saat melihat Helena. Justru karena inilah Felix ingin membawa Helena untuk menjemput Charlie. Hanya dengan cara ini Charlie dapat menyadari pemandangan yang ada di mana-mana antara dia dan dirinya sendiri setelah dia mendarat di East Cliff. Segera, Stephen mengorganisir iring-iringan mobil mewah yang terdiri dari 8 Rolls-Royce. Di antaranya, ada juga mobil pramutamu custom super panjang. Mobil yang diperpanjang ini secara khusus dikustomisasi oleh keluarga Wade dari Rolls-Royce dengan panjang hampir 8 meter. Dan ruang interiornya seperti klub malam mini. Memiliki sofa ekstra panjang, stereo kelas atas yang sebanding dengan klub malam. Dan juga bar yang khusus digunakan untuk detak anggur. Pada saat ini, Helena juga keluar dari villa. Felix maju ke depan dan berkata dengan sangat sopan, Helena, ayo naik mobil di tengah. Lebih nyaman di dalam. Helena melirik Rolls-Royce yang memanjang, sedikit mengernyit, dan berkata, maaf. Saya kurang istirahat akhir-akhir ini karena jet lag. Saya perlu sendirian untuk sementara waktu. Kalau kamu tidak keberatan, aku naik mobil paling belakang sendirian. Kamu bisa naik mobil ini bersama Huff. Felix tidak mengira Helena begitu tidak tahu malu. Tidak masalah jika dia tidak mau naik mobil yang diperpanjang ini. Setidaknya jangan duduk sendirian. Bukan. Apa salahnya membiarkan dirinya naik mobil bersamanya? Namun, Helena sudah mengatakan ini, dan Felix tidak punya cara untuk menolak. Oleh karena itu, dia hanya dapat menemani Helena ke mobil di belakang. Lalu karena kesal dia naik ke Rolls-Royce yang diperpanjang bersama Huff. Iring-iringan mobil melaju ke bandara dengan rapi dan mantap. Felix berkata kepada Huff dengan sedikit kesal, buka tawaran anggur merah dan tuangkan segelas untukku. Melihat ekspresi Felix yang sedikit tidak senang, Huff bertanya dengan hati-hati sambil mengambil tawaran anggur merah kelas atas dari minibar. Itu, kakak Felix. Calon iparku, dia terlalu dingin. Felix tidak menyangka bahwa kata-kata Huff baru saja menyentuh hatinya. Dia berkata dengan ekspresi muram, Helena memang agak dingin. Dikatakan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan keluarga kerajaan Nordik. Jadi dia tidak begitu populer. Bahkan dia kehilangan gelar putri mahkota. Huff mengangguk dan berkata, sebenarnya bagus. Jika kakak iparku masih menjadi putri mahkota, dia tidak akan menikah dengan keluarga Wade. Lagi pula, kamu tidak perlu terlalu khawatir.
Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Felix memancarkan rasa dingin dengan jijik, dan berkata dengan marah, mengapa aku tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa? Setelah itu, dia mendesak dengan tidak sabar. Bagaimana dengan anggurnya? Cepat tuangkan untukku. Bab 3272. Huff buru-buru berkata, Kakak Felix, kamu nanti mabuk. Kamu harus menunggu sebentar. Felix menjawab dengan tidak sabar. Kamu tidak mau menuangkan. Telat sebentar. Kita sudah akan sampai. Cepat tuangkan segelas untukku. Baik, Kak Felix. Huff tidak berani mengabaikannya. Dia dengan sigap menuangkan segelas anggur merah untuk Felix. Felix mengambil gelas anggur, menyesapnya terlebih dahulu, lalu menarik dasi kupu-kupu. Dengan sepasang mata seperti burung nasar, diam-diam menatap keluar jendela. Ada rasa dingin yang suram yang tidak dapat dideteksi orang biasa yang melintas di matanya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menonjol dengan penampilan dan sosok Helena dan dirinya sendiri tidak memiliki dasar hubungan apapun. Keduanya bertemu di bawah keuntungan pernikahan. Helena tidak membiarkan dirinya menyentuhnya, dan dia mungkin tidak menerima takdirnya setelah menikah. Mungkin setelah menikah, dia masih akan memasang wajah dingin seperti itu. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya dia ingin menunggu sampai dia menikah sebelum berhubungan seks dengan Helena. Namun sekarang dia tidak berencana menunggu. Dia ingin segera memasak nasi mentah. Jangan pedulikan dia. Ayo lakukan dulu. Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulut Felix. Dan dia meminum anggur merah di gelas dalam sekali teguk. Bandara East Cliff. Jet bisnis Boeing milik Charlie sudah mulai sejajar dengan landasan pacu. Dengan sedikit getaran pada badan pesawat, roda kemunculan pesawat telah dibuka di udara, dan penutup di kedua sisi juga telah dibuka secara maksimal. Seorang pramugari cantik masuk dari kabin depan dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, pesawat kita akan mendarat. Nona Golding baru saja menelepon. Dia sudah menunggu Anda di hanggar. Pramugari ini, serta anggota kru di kokpit, diatur untuk Charlie ketika Yule mengirim pesawat ke Aurus Hill. Mereka semua mengetahui identitas Charlie, dan mereka juga tahu bahwa mereka harus merahasiakannya. Charlie sedikit mengangguk. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, pramugari kembali ke kabin depan, dan Ishak bertanya pada Charlie, Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi ke rumah keluarga Wade? Aku tidak akan pergi. Charlie berkata dengan santai, aku sudah berjanji pada Paman Golding akan langsung pergi ke rumah mereka. Selain itu, aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Wade. Kamu bisa pergi langsung ke keluarga Wade. Dan ngomong-ngomong, aku pergi ke sana besok. Ishak ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membeku, dia menahan diri. Dia mengangguk ringan dan berkata, Oke, kalau begitu. Setelah aku sampai di rumah keluarga Wade, aku akan memberi tahu Tuan. Segera, pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu bandara. Setelah perlambatan dorong mundur, pesawat meninggalkan landasan pacu dan menuju hanggar. Saat pesawat perlahan berhenti di hanggar, Charlie telah melihat mobil Volvo favorit Tua Queen di hanggar. Gadis ini selalu rendah hati dan dia terbiasa tidak pernah mengendarai mobil mewah apapun untuk keluar. Mengemudi mobil semacam ini tidak hanya sederhana, tetapi juga dapat menghindari kejaran paparazzi. Pada saat ini, Queen, yang mengenakan masker dan kacamata hitam, keluar dari mobil. Dia berlari ke pintu pesawat lebih awal, dan menunggu Charlie dengan penuh harap. Setelah docking tangga boarding selesai, pintu kabin terbuka, dan Charlie keluar dari kabin. Queen melihatnya, melompat dengan gembira, melambai padanya, dan berteriak dengan penuh semangat, Kakak Charlie. Bab 3273. Melihat Queen, Charlie juga dalam suasana hati yang sangat baik. Dia segera berjalan beberapa langkah ke arahnya, dan bertanya sambil tersenyum, Sudah berapa lama kamu di sini? Queen melangkah maju untuk memegang lengannya, sedikit mengguncangnya, dan berkata sambil tersenyum, Tidak terlalu lama. Saya menonton setengah film. Saat mengatakan itu, Queen menarik Charlie ke arah mobil, memasukkannya ke mulutnya,
Ayah dan ibuku memasak piring besar di rumah. Mereka menunggumu. Ayo cepat. Charlie tersenyum dan berkata, tunggu dulu. Ishak masih di belakang. Aku akan menyapanya. Baru pada saat itulah Queen melihat Ishak yang baru saja menuruni tangga pesawat. Dia berkata dengan sedikit malu, maaf, Tuan Cameron. Saya tidak memperhatikan Anda. Ishak berkata, Nona Golding, pada saat seperti ini, bagaimana mungkin ada orang lain di matamu? Wajah cantik Queen menjadi panas ketika dia mendengar, tapi dia tetap mengacungkan jempol pada Ishak dan memuji. Seperti yang diharapkan dari Tuan Cameron, dia benar-benar bisa berbicara. Setelah itu dia berkata lagi, Tuan Cameron, orang tua saya menunggu kakak Charlie di rumah. Kami akan pergi dulu. Ishak mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Nona Golding, berhati-hatilah saat mengemudi. Tepat setelah selesai berbicara, 8 Rolls-Royce hitam masuk ke hanggar satu demi satu. Ke-8 mobil itu diparkir berjajar. Bagian depan setiap mobil adalah kisi-kisi berbentuk kuil Rolls-Royce klasik dan dewi terbang yang terbuat dari emas murni. Segera setelah itu, pintu 8 mobil terbuka satu demi satu. Selain pengawal keluarga Wade berbaju hitam, Stephen, Felix, Huff, dan Helena juga keluar dari mobil. Melihat Charlie, Stephen melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Tuan Cameron, Anda telah bekerja keras selama ini. Begitu Stephen selesai berbicara, Felix maju ke depan, memblokirnya dengan tangannya, menatap Charlie sambil tersenyum, dan berkata, kamu pasti anak malang yang telah mengembara selama 20 tahun dan tunawisma sepanjang waktu. Kakak, apakah kamu Charlie? Charlie mengerutkan keningnya, dan bertanya dengan kosong, siapa kamu? Felix tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu sudah lama pergi dari rumah sehingga kamu bahkan tidak mengingatku. Aku bersaudara denganmu, Felix Wade. Setelah itu, dia berjalan menuju Charlie, mengulurkan tangan dan memeluk Charlie dengan penuh semangat. Dia berkata sambil tersenyum, bangga, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa kami telah memanaskanmu selama bertahun-tahun. Kamu telah menderita, tapi jangan khawatir. Kakakmu akan menjagamu di masa depan dan menebus kesulitan yang telah kamu derita selama bertahun-tahun. Charlie berkata dengan ringan, syukurlah kamu memikirkanku. Felix menyamakan tangannya. Oh, kita satu keluarga. Jangan bicara tentang dua sisi yang berbeda. Kami semua sangat senang kamu bisa kembali. Jadi segera setelah mendengar kamu datang hari ini, aku dan Huff segera menjemputmu. Kemudian, dia menarik Huff, dan berkata sambil tersenyum, ini saudaramu, putra dari keluarga paman ketiga, Huff. Ketika kamu pergi, dia masih berada di taman kanak-kanak. Huff memandang Charlie dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, aku selalu berpikir bahwa aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatmu dalam hidup ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi. Felix berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Charlie tinggal di kota lain, bukan tamu dari negeri asing. Ya. Huff buru-buru mengangguk dan berkata, kakak tertua benar. Kakak kedua, jangan siku. Aku orang yang suka bersenang-senang. Aku kembali setelah belajar untuk gelar MBA di Amerika Serikat. Saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi jika saya mengatakan sesuatu yang salah, kamu harus menanggungnya. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Bab 3274. Dia tahu bahwa kedua bersaudara itu datang menyambutnya hari ini karena mereka tidak punya niat baik sama sekali. Yang satu mengejeknya karena menjadi tunawisma selama 20 tahun, dan yang lainnya mengejeknya karena tidak membaca buku apapun. Namun, ini bukan apa-apa bagi Charlie. Bahkan jika mereka berdua berdiri di sini hari ini, Charlie tidak akan melihat mereka. Jadi tentu saja dia tidak akan menatap mata kedua pria seperti badut ini. Tapi Queen tidak tahan lagi, mengangkat tangannya untuk melepas masker dan kacamata hitam. Dia menatap Felix dan Huff, dan berkata dengan ekspresi buruk, Felix, Huff, apa yang kalian berdua lakukan? Kak Charlie baru saja kembali ke East Cliff. Kalian berdua seperti badut menyanyikan bulu ganda, melompat keluar dan bernyanyi bersama.
Siapa yang sengaja menjijikkan? Baru saat itulah Felix dan Huff melihat bahwa wanita yang berdiri di samping Charlie, menutupi wajahnya dengan masker dan kacamata hitam, sebenarnya adalah Queen, yang populer di seluruh negeri, dan bahkan dunia. Apalagi Helena, yang berada di grup, tidak bisa menahan sedikit pun saat melihat Queen. Meskipun dia bukan penggemar Queen, dia juga pernah mendengar lagu-lagu Queen dan sangat mengagumi Queen. Dia merasa seperti penggemar orang yang lewat. Dia sedikit terkejut melihat di sini tiba-tiba hari ini. Melihat wajah Queen yang marah untuk melindungi Charlie, Huff benar-benar cemburu. Kakaknya Felix menemukan seorang putri kerajaan Nordik. Huff tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi dia sudah sangat cemburu di dalam hatinya. Namun, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang diri di dalam hatinya. Felix adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wade. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang dengan kandungan emas tertinggi di antara generasi muda keluarga Wade. Dirinya pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang melihat bintang super seperti Queen tidak hanya datang untuk menjemput Charlie secara langsung, tetapi bahkan membela Charlie sepenuhnya. Huff merasa sedikit kesal. Dia merasa bahwa meskipun dia lebih rendah dari Felix, dia seharusnya tidak kalah dengan Charlie. Pada saat ini, Felix menjelaskan, "Oh, Nona jangan salah paham. Kami tahu Charlie akan kembali hari ini, dan kami sangat senang. Kami datang jauh-jauh menyambutnya secara langsung. Tidak ada arti lain." Queen tahu Felix ingin bermain-main di sini, jadi dia tidak percaya sama sekali. Queen berkata dengan dingin, "Siapa namamu? Apakah itu namamu?" Lagi pula, Queen sedikit meningkat, dan berkata dengan benar, "Sudah kubilang, Felix. Jangan mengira aku tidak bisa mengerti arti kotor dalam dua katamu. Kamu meninggalkan kata-kata itu di sini. Siapapun di keluarga Wade jangan pernah berpikir untuk menyampaikan Kak Charlie. Siapapun yang berani memberikan congkak kepada Kak Charlie, bahkan aku, Queen, tidak menginginkannya." Felix tidak menyangka bahwa Queen akan menjadi agresif dan menolak memberikan 1 inci pun ketika dia ingin menemukan langkah mundur. Tetapi bagaimanapun juga, dia niaya, dan tidak mudah untuk mengembalikan perlawanannya untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menahan rasa kesal dan meminta maaf sambil tersenyum. "Queen, kamu benar-benar salah paham. Charlie dan aku adalah sepupu. Darah lebih kental dari udara. Bagaimana kami bisa menghancurkannya?" Queen memeluk bahunya dan berkata dengan dingin, "Jangan ceroboh denganku di sini. Aku akan pergi ke rumah keluarga Wade untuk mencari keadilan dari kakek Wade. Ulangi apa yang kamu katakan kepada kakek Charlie dan lihat apa yang dia katakan." Felix tiba-tiba merasa agak macet. Dia tidak berharap Queen berpegang pada masalah ini, dan dia tidak tahu harus melakukan apa untuk sementara waktu. Charlie yang berkata kepada Queen saat ini, "Itu saja, sayang, jangan berpegang pada hal-hal kecil." Mendengar Charlie berbicara, Queen segera mengangguk dengan patuh, dan kemudian berkata kepada Felix, "Kali ini aku mendengarkan Kak Charlie. Aku tidak akan berdebat denganmu, tapi lebih baik jangan ulangi lagi." Felix sangat stres. Siapa yang akan berpikir untuk menertawakan Charlie beberapa kata? Biarkan wanita bermarga Golding ini mendapat jaminan. Poin kuncinya adalah dia dianiaya, dan dia benar-benar tidak berani menghadapinya secara langsung. Jadi, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, menunjuk ke Helena di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Charlie, izinkan saya memperkenalkan. Ini calon iparmu, putri tertua dari keluarga kerajaan Nordik, Helena Iliad." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Helena, "Helena, ini sepupuku, putra paman keduaku, Charlie." Helena sedikit mengangguk pada Charlie dengan sopan, lalu mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan berkata, "Hai Charlie, aku Helena. Senang bertemu denganmu." Charlie juga mengulurkan tangannya untuk berpose dengan sopan, dan berkata dengan tenang, "Kondisimu tidak terlalu baik. Kamu harus lebih memerhatikan dirimu dalam waktu dekat." Bab 3275. Pertama kali Charlie melihat Helena, dia tidak terkejut dengan wajahnya yang cantik dan eksotis seperti wanita lain.
Tetapi warna kulitnya sangat pucat. Wajar jika orang kulit putih memiliki kulit yang lebih putih. Tapi Helena agak terlalu pucat. Warna kulitnya membuat orang merasa sangat mirip dengan putri peri dalam film The Lord of the Rings, tidak hanya putih, tetapi juga jauh lebih putih dari orang kulit putih biasa. Oleh karena itu, Charlie lebih memperhatikan kondisi fisiknya. Sekilas, dia dapat melihat bahwa tubuhnya jauh lebih lemah daripada orang biasa, dengan kekurangan energi dan darah yang serius sepanjang tahun. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya dalam keadaan genting, dan dapat runtuh kapan saja. Saat dia dengan ringan berjabat tangan di sana, Charlie memeriksa tubuhnya secara diam-diam dengan Reiki. Dan pada saat yang sama menemukan luka yang sebenarnya dalam menampilkan jantung Helena, serta arteri jantung, otak, dan paru-paru. Semuanya memiliki cacat bawaan yang sangat jelas. Di satu sisi, itu adalah cacat septum ventricle, yang menyebabkan aliran balik darah dalam jumlah besar di jantung, sehingga meningkatkan beban pada jantung. Di sisi lain, itu karena arteri pulmonalisnya terlalu sempit, sehingga fungsi kardiopulmonernya jauh lebih buruk dari biasanya. Selain itu, gejalanya disertai dengan masalah seperti hipertrofi ventrikel dan perpindahan aorta. Charlie tidak tahu pengobatan barat, jadi dia tidak tahu penyakit apa yang termasuk masalah jantungnya dalam pengobatan modern. Namun, di bawah persepsi Reiki, dia dapat menyimpulkan bahwa keadaan Helena saat ini tidak terlalu baik. Bukan hanya jantungnya, tubuhnya juga sangat lemah. Jika ini terus berlanjut, harapan hidupnya mungkin hanya beberapa bulan. Ini masih dengan syarat jika semuanya stabil. Jika ada faktor eksternal lain yang tidak menguntungkan, atau jika dia terlalu lelah atau tertekan, dia mungkin langsung jatuh sakit dan mati. Kata-kata tiba-tiba Charlie mengejutkan Helena. Dia memandang Charlie dengan tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa melihat bahwa masalahnya tidak baik. Saat ini, dia juga sangat gelisah, karena takut masalah ini akan diketahui oleh anggota keluarga Wade lainnya. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Wade mungkin salah paham. Saya dalam keadaan sehat. Saya hanya jet lag." Charlie ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Felix berkata dengan ketidaksenangan saat ini, "Charlie, aku tahu kamu bisa melakukan trik seperti Feng Shui dan meramal. Tapi jangan bicara omong kosong di depan kakak iparmu." Charlie mengangkat bahunya dan berkata kepada Helena, "Jika kamu merasa sakit di jantungmu tidak terganggu, gigit saja jari tengah kananmu dengan keras." Dengan mengatakan itu, Charlie mengulurkan tangannya, mencubit jari tengah kanan Helena dengan satu tangan, mengetuk ujung jari dengan tangan lainnya, dan berkata, ini yang ini. Ingat, hanya jari ini yang bisa menyelamatkan hidupmu." Tidak ada yang tahu bahwa ketika Charlie baru saja berbicara, ketika dia mengetuk jari tengah kanan Helena, dia diam-diam meninggalkan jejak Reiki di ujung jari tengahnya. Dia dengan terampil jejak-jejak aura ini di ujung jari Helena. Setelah diremas dengan kuat, itu akan segera mengalir ke tubuhnya. Dan pada saat-saat kritis, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Sejak 2 hari yang lalu, Charlie memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan Reiki dengan sangat terampil. Itu karena setelah meminum pil penguat, Reiki di tubuhnya meningkat beberapa kali. Bahkan kemampuan untuk mengendalikan Reiki juga meningkat pesat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Charlie baru saja meninggalkan jimat penyelamat hidup untuk Helena. Sebaliknya, Felix dan Huff mengira dia berbicara omong kosong. Felix bahkan merasa bahwa Charlie sengaja memanfaatkan kesempatan saat meraih jari Helena. Bab 3276. Jadi, dia mengambil langkah-langkah kecil ke depan, memblokir Helena di belakangnya, dan berkata kepada Charlie dengan marah, "Charlie, meskipun kamu adikku, kalau kamu berani memiliki pemikiran yang tidak masuk akal pada iparmu, jangan-jangan salahkan aku akan menghinamu dengan kejam." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Queen dan Stephen lagi, dan berkata dengan marah, "Nona Queen, Stephen, kalian pasti melihat apa yang Charlie lakukan saat ini. Apakah aku salahnya?" Felix bukanlah orang yang menganggur. Alasan dia mengatakan ini adalah agar Queen dan bahkan Stephen mendengar kata-katanya.
Felix melihat Charlie menyentuh jari Helena. Dia harus menyalahkan Charlie. Dan Charlie harus meminta maaf bahkan jika dia tidak mau. Stephen agak malu. Dan dia tidak tahu mengapa Charlie melakukan ini. Namun Queen berkata dengan tegas, Felix, jangan asal menuduh. Kamu bahkan tidak tahu kemampuan kakakku Charlie. Kak Charlie mengatakan Nona Helena harus menggigit jari tengah kondisi pada saat kritis. Jadi pasti ada alasannya. Alasan apa? Felix bersinar dingin. Saya pikir dia terpesona olehnya. Saya sarankan kamu untuk membuka mata. Queen berkata dengan marah. Berhenti bicara omong kosong. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Charlie sama sekali tidak merasa marah pada perilaku Felix. Tetapi berkata dengan ringan. Oke, tuan-tuan. Jangan berteriak seperti orang bodoh di sini. Saya telah menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Untuk apa yang menurut kalian adalah kebebasan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Felix berteriak dengan tajam. Berhenti. Kamu masih belum memberiku penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Charlie tersenyum dan mengabaikannya. Tetapi memandang Helena dan bertanya padanya. Nona Helena, menurut Anda apakah saya perlu menjelaskan secara detail? Ketika Helena mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan gelisah dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Setelah berbicara, Helena menoleh untuk melihat Felix selesai, dan berkata dengan tegas, saya yakin Charlie memiliki niat yang baik. Dia jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Felix sangat marah hingga dia hampir jatuh dalam satu tarikan napas. Dia tidak pernah menyangka Helena akan membela Charlie, meskipun dia tidak dapat menemukan insentifnya. Karena Helena mengatakan demikian, jika dia masih mempertahankannya, sepertinya dia memanfaatkan masalahnya. Dan jika dia pergi ke kakek untuk mengeluh, dia tidak akan 100% wajar. Jadi, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, oke. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini untuk saat ini. Felix memandang Charlie dan berkata dengan nada buruk, Charlie, kata kakek, kamu telah menjadi tunawisma selama bertahun-tahun. Dan kamu baru saja kembali ke Eastcliff hari ini. Kamu harus kembali ke rumah keluarga Wade dulu. Kami sudah di sini. Kembalilah bersama kami. Charlie berkata, hei, maaf. Kamu kembali saja dan katakan padanya. Aku akan pergi ke rumah keluarga Wade besok. Setelah mengatakan ini, Charlie memandang Stephen. Dan berkata dengan hormat, pelayan Thompson, tolong bantu saya sampaikan pesan. Saya akan pergi ke rumah Paman Golding hari ini, dan saya akan datang besok pagi. Stephen tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia mengangguk dengan hormat, dan berkata, Tuan muda, saya akan menyampaikan pesan Anda. Ya, Charlie sedikit mengangguk, dan berkata kepada Queen di sampingnya, Nana, ayo pergi. Queen langsung setuju. Oke, kakak Charlie. Setelah berbicara, dia langsung menarik Charlie dan menoleh ke Volvo miliknya. Felix berteriak di belakangnya dengan wajah gelap. Charlie, kamu harus tahu, jika kamu tidak kembali denganku, kakek akan marah. Charlie berkata tanpa menoleh ke belakang. Silakan saja. Setelah selesai berbicara, dia menarik pintu co-driver Volvo dan langsung duduk. Queen menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan mobil melaju keluar dari celah antara dua Rolls-Royce. Bab 3277. Melihat bagian belakang Volvo, Felix marah, tapi diam-diam merasa bahagia. Dia marah karena Charlie tidak menghargainya. Tidak memberiku wajah adalah nomor 2. Poin kuncinya adalah pria ini bahkan menyentuh tangan ramping pertunanganku. Ini sangat tidak masuk akal. Namun, apa yang diam-diam dia senangi adalah kepura-puraan Charlie agak besar kali ini. Saya tidak perlu menambahkan bahan bakar ketika saya kembali. Cukup jelaskan situasi ini kepada kakek, dan kakek pasti akan marah. Apa yang paling saya takuti sebelumnya adalah bahwa lelaki tua itu menyukai Charlie. Tapi kali ini Charlie tidak hanya tidak memperhatikan hal-hal, dia bahkan mengabaikan lelaki tua itu. Kali ini, lelaki tua itu seharusnya tidak bisa mendukungnya lagi, kan? Jadi lelaki tua itu tidak puas dengan Charlie. Bukankah aku akan langsung menang? Namun,
Huff masih belum menembus level ini, dan berkata dengan marah, "Kakak Felix, Charlie terlalu sombong." Dia bahkan tidak memberi muka. Felix mencibir, dan berkata, "Udik dari pedesaan tidak memiliki pendidikan. Karena dia sangat suka berlagak, biarkan dia pergi." Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan dan berkata, "Ayo kembali, kakek menunggu." Huff mengangguk, mau tak mau melontarkan, dan mengumpat, "Sial, kenapa aku punya kerabat seperti itu? Sungguh sia-sia." Felix menoleh untuk melihat Helena. Melihat ekspresi itu sedikit mengerti. Dia buru-buru dan dengan lembut bertanya, "Helena, kamu baik-baik saja?" Helena sedikit tersesat, tetapi dia sadar setelah mendengar kata-kata Felix. Dia cepat-cepat mengibaskan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Tolong antar aku kembali ke hotel." Felix bertanya, "Ini hampir tengah hari. Kamu harus makan saat kembali ke hotel. Atau kamu bisa makan di rumah?" "Tidak," Helena berkata. "Maafkan aku. Aku benar-benar tidak enak badan. Aku ingin kembali dan beristirahat dulu." Melihat ini, Felix tidak nyaman lagi. Dia berkata dengan tak bertanding, "Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke hotel. Kamu istirahat yang baik. Jika kamu merasa lebih baik di sore hari, aku akan menemanimu keluar berjalan-jalan." "Baik," Helena menjawab, lalu langsung masuk ke mobil. Felix sedikit tertekan, tapi dia tidak bisa berkata banyak. Dia dan Huff duduk di Rolls-Royce yang diperpanjang lagi. Dalam perjalanan keluar dari bandara, Helena duduk sendirian di barisan belakang Rolls-Royce itu, merasa sedikit tersesat. Saat ini, yang diingatnya adalah pengalaman hidup yang kejam. Meskipun Helena lahir di keluarga kerajaan, nasibnya sangat buruk. Neneknya adalah ratu negara Nordik, dan ayahnya, yang telah ditetapkan sebagai putra mahkota sejak dia masih kecil, meninggal dunia ketika dia baru berusia 40-an karena masalah jantung bawaan. Di keluarga Helena, pasien penyakit jantung bawaan relatif umum, tetapi orang yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda. Hal ini terutama karena, dalam ratusan tahun terakhir, keluarga kerajaan dari berbagai negara Eropa memiliki situasi umum perkawinan antar kerabat. Oleh karena itu, banyak cacat genetik yang dihasilkan, termasuk hemofilia yang terkenal dan berbagai penyakit bawaan lainnya. Ayah Helena tahu sejak usia muda bahwa kesehatannya buruk. Dia juga tahu bahwa ibunya berada di puncak kehidupan, dan bahwa dia mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk mewarisi tahta. Dia selalu menaruh harapannya pada anak-anaknya. Tapi yang membuatnya putus asa adalah ketika Helena lahir. Kelainan jantung bawaan Helena bahkan lebih serius daripada miliknya. Penyakit Helena adalah tetralogi bawaan dari Fallot. Penyakit ini mewakili sistem jantungnya, yang memiliki 4 cacat besar sejak lahir. Orang dengan penyakit ini memiliki angka kematian sekitar 50% dalam waktu 3 tahun. Dan 90% pasien tidak akan hidup sampai dewasa. Bab 3278. Ketika Helena lahir, ayahnya berusia 25 tahun dan neneknya, Ratu Negara Nordik, berusia 60 tahun. Saat itu, karena ayahnya adalah putra mahkota dan ahli waris pertama, secara logistik dia ditetapkan sebagai ahli waris kedua. Meskipun ayah Helena mengetahui penyakit bawaan Helena, tetapi untuk memungkinkan Helena mewarisi tahta suatu hari nanti, dia tidak memberi tahu keluarga kerajaan tentang hal itu. Dia mencari metode perawatan terbaik untuk Helena secara pribadi. Untuk merawat Helena, cobalah membuat Helena hidup lebih lama. Ayah Helena percaya bahwa meskipun peluangnya untuk mewarisi tahta tipis, selama cacat lahir Helena disembunyikan dan Helena dapat hidup sampai usia 25 tahun, maka Helena akan memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta sebelum dia meninggal. Karena dirinya dan nenek Helena baru berumur 30 tahun, sedangkan Helena 60 tahun di belakang neneknya. Dalam keadaan normal, Ratu saat ini bisa hidup sampai usia 80-an. Jika Helena hidup sampai 25 tahun, neneknya akan berumur 85 tahun. Selama Helena bisa bertahan sampai neneknya meninggal, dia bisa naik tahta dengan lancar. Sebagai anggota keluarga kerajaan, satu-satunya puncak kehidupan adalah warisan garis besar.
Oleh karena itu, dalam pandangan ayahnya, jika Helena berhasil naik tahta, meskipun dia hanya menjadi ratu selama 1 tahun, atau bahkan 1 bulan, hidupnya akan dianggap lengkap. Dalam 10 tahun terakhir, kondisi fisik Helena terjaga sangat baik. Tetapi ketika ayah Helena meninggal dunia, Helena menderita serangan jantung di pemakaman karena kesedihan yang berlebihan. Dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Nenek Helena, yang juga ratu negara-negara Nordik saat ini, menyadari bahwa dia telah ditipu. Lalu dia dengan tegas merampas hak warisan Helena, dan malah menjadikan putri paman Helena, sepupu Helena, sebagai pewaris pertama. Dan Helena, yang kehilangan sisa ayahnya dan kualifikasinya, langsung terpinggirkan dalam keluarga kerajaan. Meski sakit parah, Helena tetap tidak bisa lepas dari nasib bertukar keuntungan untuk keluarga kerajaan, dan terpaksa menikah dengan keluarga Wade. Meskipun para dokter dari keluarga kerajaan menyimpulkan bahwa dia memiliki waktu hidup paling lama 3-5 tahun, keluarga kerajaan tetap tidak mau memberikan kebebasannya. Dari perspektif keluarga kerajaan, 3 hingga 5 tahun adalah waktu yang cukup. Mereka berencana memanfaatkan 3 hingga 5 tahun dengan baik untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan beberapa sumber daya dan dukungan keuangan dari keluarga Wade. Mereka yakin akan mendapat banyak manfaat. Alasan Helena menyetujui semua ini juga karena keluarga kerajaan mengancam masa depan ibunya di masa depan. Jika dia tidak setuju, maka setelah kematiannya, ibunya akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan kehilangan semua perlakuan kerajaan. Yang berarti ibunya bahkan tidak akan mendapat pensiun di masa depan. Helena enggan meninggalkan ibunya sendirian dan tanpa rumah setelah kematiannya. Dia terpaksa setuju. Baru-baru ini, dia berjalan di atas kulit telur. Sementara kekhawatiran rahasianya diketahui oleh keluarga Wade, dia juga khawatir setelah menikahi Felix. Seseorang yang tidak memiliki landasan emosional, itu hanya akan mempercepat kematiannya sendiri. Dalam hal ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama ibunya sebelum dia meninggal. Memikirkan hal ini, Helena tidak bisa menahan air mata. Sendirian di negara asing, perasaan dimanipulasi oleh takdir, tidak dapat melawan, dan tidak disengaja ini sungguh menyakitkan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa memikirkan Charlie. Jadi, dia tidak bisa menahan ringkasan di dalam hatinya. Mungkinkah Charlie benar-benar bisa melihat penyakitku? Saya mendengar dari orang lain bahwa pengobatan Tiongkok memiliki prinsip lihat, cium, tanya, dan potong dikatakan bahwa dapat mengetahui kondisi fisik seseorang hanya dengan melihatnya. Bisakah dia menguasai pengobatan Cina? Memikirkan hal ini, Helena tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, apa yang menjadi praktisi pengobatan Tiongkok. Bahkan jika dapat melihat penyakit saya, tidak mungkin menyembuhkan saya. Penyakit saya baru lahir saat saya lahir. Lebih dari 20 tahun kemudian, dokter di seluruh dunia dapat melihat penyakit apa yang saya derita, tetapi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Jantung, kardiovaskular dan cerebrovaskular, dan pembuluh darah kardiopulmoner saya memiliki cacat yang sangat besar. Bahkan transplantasi jantung tidak dapat menyembuhkannya. Bab 3279. Pada saat yang sama, di Volvo Queen bertanya pada Charlie saat mengemudi. Kakak Charlie, tadi kamu bilang kondisi Helena tidak terlalu baik. Apakah dia sakit? Charlie mengangguk. Ya, Queen mau tidak mau bertanya. Penyakit apa itu? Charlie berpikir sejenak, dan berkata dengan serius. Sulit dikatakan. Ini sangat rumit. Seluruh sistem yang berhubungan dengan jantung memiliki masalah serius. Queen bertanya dengan heran. Ah, apakah ini sangat serius? Ya, Charlie mengangguk dan berkata. Ini sangat serius. Queen bertanya lagi. Lalu apakah nyawanya dalam bahaya? Charlie menjelaskan. Dia berjalan di atas dengan tipis. Dia bisa jatuh ke udara kapan saja. Mata Queen melebar. Tidak mungkin. Dia terlihat sangat muda. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, penyakit tidak pernah peduli apakah seseorang muda atau tua. Ada banyak orang yang meninggal muda, atau bahkan meninggal karena sakit sebelum mereka mencapai usia dewasa. Itu benar. Queen mengangguk ringan, dan bertanya,
Kakak Charlie, bisakah kamu menyelamatkannya? Saat dia mengatakan itu, Queen bertanya dan menjawab dirinya sendiri. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Kondisi ayahku waktu itu juga sangat serius dan kamu bisa menyembuhkannya. Helena pasti bukan masalah kan? Charlie dengan murah hati mengakui. Dia bisa menyelamatkan. Aku hanya memberikan setengah pil obat pada ayahmu untuk menyembuhkannya. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius. Tapi obat ini terlalu berharga. Aku tidak berteman dengan Helena. Dan ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Tentu saja saya tidak mungkin membantu dia begitu banyak. Queen berpikir. Lalu mengangguk dan berkata, memang, ada terlalu banyak orang yang bernafas di dunia ini. Apalagi Tuhan pun tidak menyelamatkan mereka semua. Charlie tersenyum dan berkata, tetapi orang-orang mengatakan bahwa pertemuan adalah takdir. Saya membantu sedikit. Jika dia mengalami serangan jantung, lakukan saja apa yang saya katakan. Nyawanya bisa diselamatkan. Queen bertanya dengan heran. Apakah itu ujung jari dari jari tengah kanan yang baru saja kamu katakan? Charlie mengangguk. Ya benar. Queen tersenyum dan berkata, apakah ini semacam tipuan? Mungkinkah menggigit jari tengah tangan akan memiliki efek ajaib ketika mengalami serangan jantung? Charlie memegangi kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak berguna bagi orang lain. Tapi bermanfaat untuknya. Aneh. Queen bertanya dengan sangat bingung. Struktur fisiologis orang serupa. Mengapa jari tengah kematiannya bisa menyelamatkan nyawa, tapi yang lain tidak bisa? Charlie tersenyum misterius. Rahasianya tidak boleh diungkapkan. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengatakan kepadanya, kamu tidak perlu banyak bertanya. Oke. Berkonsentrasilah mengemudi. Queen menjulurkan lidahnya. Oke. Keduanya sampai di villa keluarga Golding. Yule dan Rahel memasak hidangan sendiri. Meja makan telah disiapkan. Melihat kedatangan Charlie, suami dan istri itu sangat gembira. Yule langsung menariknya untuk duduk di tepi meja makan, mengeluarkan anggur lezat dari koleksinya, dan bersiap untuk mabuk bersamanya. Bab 3280. Rahel juga dalam suasana hati yang baik. Dia mengeluarkan anggur merah dan ingin minum bersama. Rahel sangat menyukai Charlie 10.000 kali dan puas dengan 100.000 kali. Saat bertemu Charlie, dia tidak lagi menganggap Charlie sebagai calon cucunya, tetapi sudah menjadi anak sendiri. Charlie juga menyukai perasaan berada di keluarga Golding. Anggota keluarga ketiga Golding memperlakukannya dengan sangat tulus. Ditambah dengan persahabatan antara kedua keluarga seperti keluarga selama bertahun-tahun, Charlie benar-benar merasa betah. Saat Charlie dan keluarga Yule bertukar cangkir, Felix mengirim Helena kembali ke hotel, dan kembali ke rumah keluarga Wade. Melihat Charlie tidak kembali, Jeremiah segera bertanya, ada apa? Di mana Charlie? Dia tidak kembali bersamamu. Felix sedang menunggu untuk kembali untuk mengajukan keluhan. Ketika Jeremiah bertanya, dia langsung mengeluh dengan marah. Kakek, orang ini Charlie terlalu berlebihan. Kami membawa begitu banyak orang untuk menjemputnya, tapi dia tidak mau pergi bersama. Dia tidak sopan padamu. Aku mengatakan padanya berkali-kali bahwa kamu menunggunya untuk kembali ke rumah. Tetapi dia memberitahuku siapa yang lebih dia cintai. Dia sangat sombong. Yeremia sedikit mengernyit, dan bertanya kepadanya, kemana Charlie pergi? Pergi ke keluarga Golding. Felix berkata dengan marah. Queen dari keluarga Golding menyambutnya. Mereka berdua pergi bersama. Jeremiah mengangguk ringan, dan berkata dengan tenang, ada yang lebih baik dekat dengan keluarga Golding. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Stephen dan bertanya, Stephen, apakah kamu memberitahu Charlie untuk meminta pulang besok? Apa yang terjadi? Stephen segera melangkah maju, dengan hormat berkata, kembali ke Tuan. Saya sudah memberitahu Tuan Charlie. Dia bilang akan pulang tepat waktu besok pagi. Itu bagus. Sebuah batu jatuh dari hati Yeremia. Dan dia berkata, karena dia ingin datang besok, kita tunggu saja dia. Felix tidak mengira dia akan sia-sia mengeluh kepada lelaki tua itu, mengatakan bahwa Charlie tidak mematuhinya. Tetapi lelaki tua itu tidak marah sama sekali.
Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Orang tua biasanya paling memerhatikan aturan keluarga. Tetapi ketika dia datang ke Charlie, mengapa dia membuat sistem jalur ganda? Dengan Charlie, dia dapat memecahkan aturan dan langsung tidak mematuhinya. Mengapa? Felix, yang kesal di dalam hatinya, segera berkata, "Kakek, ada satu hal lagi. Aku harus memintamu untuk memberiku keadilan." Yeremia mengerutkan kening. "Ada apa?" Felix berkata dengan marah. "Tadi di bandara, setelah Charlie bertemu Helena, dia menyentuh Helena dan melakukan beberapa perilaku aktif dan menjual." Berbicara tentang ini, emosi Felix menjadi semakin gelisah. Dan dia berkata, dan dia berbicara kosong dengan Helena. Itu membuat Helena ketakutan. Awalnya Helena akan kembali. Tetapi karena toleh Charlie, suasana hatinya menjadi buruk. Dia kembali ke hotel lebih awal. Yeremia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dan bertanya, apakah ada hal seperti itu? Apa yang terjadi? Beritahu saya secara detail. Felix segera mengatakan yang sebenarnya tentang situasi saat itu. Karena Stephen ada di sini, dia tidak berani melebih-lebihkan. Namun, dia merasa Charlie meraih tangan Helena dan mengoceh omongan kosong, yang dengan sendirinya sudah sangat kasar. Setelah Yeremia mendengarnya, dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Helena adalah calon ipar Charlie. Charlie tentu saja harus menjaga jarak dan tidak menyentuh tangan iparnya. Jadi, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Felix, "Kamu bilang Charlie berbicara omong kosong. Apa sebenarnya yang kamu katakan?" Felix berkata dengan marah. Dia mengatakan bahwa kondisi Helena tidak terlalu baik, dan dia harus lebih memperhatikan sesuatu dalam waktu dekat. Dia bahkan menyentuh tangan Helena dan mengatakan bahwa Helena harus menggigit ujung jari tengah pada saat kritis. Bukankah ini kosong? Saya belum pernah mendengar bahwa menggigit jari bisa efektif untuk penyakit mendadak. Kurasa dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan menyentuh Helena. Pada saat ini, ayah Felix, Clayton, segera melangkah maju dan berkata dengan wajah sedih, "Ayah, Helena berasal dari keluarga kerajaan Nordik, dan dia sangat sopan. Jika kejadian hari ini membuatnya merasa tidak enak untuk keluarga Wade kita, mungkin keluarga Wade akan membuat skandal internasional. Jika itu terjadi, keluarga Wade akan kehilangan muka di luar negeri." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.